Ya, sesuai dengan tayangan tadi, tema kita pada malam hari ini yaitu disiplin diri, angka corona masih tinggi. Dan pemirsa, seperti biasa kita sudah terhubung dengan narasumber. Kali ini sudah ada Dr. Agustin Kusumayati, ahli kesehatan masyarakat Universitas Indonesia. Selamat malam, Dr. Agustin. Selamat malam, Mbak. Baik, sehat Dr. Agustin? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah. sehat. Semoga Mbak juga demikian. Amin, amin. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami. Ibu Agustin, melihat pertumbuhan penambahan pasien positif COVID-19 yang masih tinggi. Menurut Ibu ini seperti apa sih, Ibu? Ya, memang jumlah kasus yang bisa kita temui itu tergantung dari beberapa hal. Yang pertama, memang seberapa besar kasus di masyarakat. Kalau kasusnya meningkat, pasti jumlah kasus yang bisa kita temukan akan meningkat juga. Yang kedua adalah seberapa baik kita bisa mencari dan menemukan kasus di masyarakat. Semakin baik kita mencari dan bisa menemukannya, maka yang terdiagnosis juga akan semakin tinggi. Jadi memang kalau saya melihat, selain kita sekarang sudah memiliki kemampuan lebih baik dalam mendiagnosis, mencari dan mendiagnosis, memang kita bisa mengatakan bahwa penularan dan jumlah kasus di masyarakat juga masih tinggi. Demikian. Apakah ini faktor utamanya adalah pelonggaran PSBB yang selama ini dilakukan, Ibu? Kita sekarang berada dalam tahap yang kita sebut sebagai peralihan ya, persiapan untuk menuju kenormalan yang baru. Dengan demikian memang aktivitas dan mobilitas manusia dalam melakukan berbagai macam kegiatan itu memang mulai banyak begitu, dan kita berusaha untuk memulai kegiatan-kegiatan khususnya kegiatan ekonomi. Dimanapun juga ketika kita mulai aktif bergerak akan terjadi peningkatan kasus. Dimanapun juga akan seperti itu. Baik. Oleh karena itu, sebelum kita memutuskan atau merencanakan untuk memulai aktivitas, ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi. Antara lain adalah memang sistem kesehatan kita sudah siap, upaya untuk menjaga penularan di titik-titik yang rawan sudah kita siapkan, upaya untuk mencegah jangan sampai terjadi outbreak di tempat-tempat khusus. Baik. Itu juga sudah kita siapkan. Dr. Agustin, pencegahan seperti protokol kesehatan ini apakah memang sudah cukup untuk bisa menekan angka penyebaran COVID-19? Itu artinya kalau masih tinggi berarti masyarakat kita tidak bisa disiplin begitu, Ibu? Ya, apa yang sudah kita siapkan, protokol yang sudah kita kembangkan itu belum dilaksanakan dengan baik. Jadi ibaratnya protokol itu obat, Mbak. Nah, obatnya ini diminumnya belum cukup, dosisnya belum memadai, sehingga kita masih belum mendapatkan efek dari obat tersebut. Baik, kalau efek dari obat itu belum dirasakan begitu, tapi di tengah ini ada juga mutasi virus yang juga baru-baru ini ditemukan, mutasi virus corona D614G yang informasinya bisa menyebar secara cepat. Ini seperti apa sih, Ibu? Ya, memang virus itu, khususnya virus corona, itu terdiri dari RNA. RNA itu merupakan susunan dari protein-protein. Banyak protein yang bersusun-susun. Nah, susunan protein ini mudah sekali bertukar, berganti begitu. Sehingga kalau terjadi pertukaran susunan atau pertukaran jenis protein yang menyusun, itulah terjadi mutasi, begitu kan. Kebetulan mutasi yang kita waspadai ini memang merupakan jenis atau mutan yang menyebabkan penularan itu lebih tinggi, lebih cepat begitu ya. Lebih berbahaya tidak ini, Dr. Agustin? Nah, di sisi lain, walaupun terjadi penularan lebih banyak, tetapi kok angka kematian tidak meningkat secara juga tinggi begitu ya. Sehingga ada analisis yang mengatakan virus ini memang lebih menular, tetapi dia tidak lebih fatal gitu. Malah fatality-nya tidak lebih tinggi. Malah ada kecenderungan kemungkinan dia lebih rendah fatality-nya. Cuman penularannya itu memang lebih tinggi begitu kira-kira. Baik, Dr. Agustin, sebenarnya upaya untuk menekan COVID-19 di setiap negara di dunia ini adalah memperbanyak testing begitu ya. Namun di Indonesia ternyata faktanya masih di bawah standar yang ditetapkan WHO. Apa yang harus dilakukan pemerintah, Dokter? Iya, memang kita selama ini belum cukup bagus mengembangkan
sistem laboratorium ya di seluruh Indonesia. Sehingga ketika kita mulai mengalami wabah ini, itu belum banyak laboratorium yang bisa melakukan pemeriksaan dengan baik. Nah sekarang mulai ditambah. Tetapi kapasitasnya, kemampuan, kecepatannya juga itu masih belum banyak gitu. Jadi memang kita tidak punya pilihan lain. Kita harus memperkuat kemampuan kapasitas dari pelayanan laboratorium. Mutunya juga harus ditingkatkan sehingga bisa lebih cepat dan akurat. Baik, apa sih Dr. Agustin yang bisa dilakukan lagi pemerintah, terutama pemerintah daerah ya, karena setiap daerah punya masalah tersendiri ataupun cara tersendiri untuk menangani COVID-19? Iya, yang pertama kita sudah mengumpulkan banyak informasi dan itu kebetulan oleh satu tim di Universitas Indonesia sudah dituliskan pengalaman berbagai provinsi dalam menghadapi COVID-19 ini dan banyak sekali kearifan lokal yang kemudian ternyata efektif begitu. Dan dari banyak pengalaman itu kita banyak belajar bahwa leadership di tingkat akar rumput itu ternyata sangat berperan. Nah inilah yang harus kita perkuat, bagaimana kepemimpinan di tingkat masyarakat dengan segala kearifan lokalnya itu bisa kita manfaatkan. Nah tinggal kemudian leadership di tingkat akar rumput ini dicocokkan, ditemukan dengan leadership di tingkat yang lebih tinggi, di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, sehingga kemudian nanti nyambung begitu. Nah ini kan tinggal menyambungkan itu dan juga leadership di tingkat yang lebih tinggi, tingkat pemerintahan lebih tinggi, bagaimana caranya supaya lebih efektif dan lebih terkoordinasi dengan baik. Baik, Dr. Agustin, apakah ini juga pertimbangannya karena resesi di depan mata begitu yang membuat aktivitas harus berjalan begitu Ibu? Kalau saya sebagai ahli kesehatan masyarakat tidak pernah memisah-misahkan antara aspek kesehatan dengan aspek ekonomi atau aspek yang lainnya dalam kehidupan manusia, karena semuanya terjadi dalam diri manusia, dalam diri masyarakat itu sendiri. Jadi semuanya harus diperhatikan secara cukup bijak begitu ya, sehingga semuanya bisa tertangani dengan baik. Kalau kita mengalami resesi dan kemudian terjadi katakanlah ya kelaparan, nanti di ujung-ujungnya kesehatannya juga akan jelek gitu. Baik, di samping karena faktor ekonomi, Dr. Agustin, apakah memang juga masyarakat lelah karena sudah 6 bulan lamanya berada di tengah pandemi? Ya, ada seorang profesor, guru saya juga, Profesor Askobat Gandhi mengatakan, yang pertama kita tidak boleh lelah, dan kedua kita tidak boleh menyerah, gitu ya. Jadi yang namanya ini melawan wabah itu ibaratnya kalau pelari maraton, Mbak, bukan pelari sprinter sebentar selesai. Jadi ini adalah lari jangka panjang gitu. Jadi tapi kalau melihat karakteristik masyarakat Indonesia sendiri di mana disiplinnya juga mulai berkurang, apakah ini tanda-tanda masyarakat ini lelah, Dr. Agustin? Ya, masyarakat mungkin bisa lelah, tetapi masyarakat bisa dibangunkan kembali semangatnya dengan leadership. Nah, pemimpin di sini menjadi penting, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah di tingkat yang paling bawah itu sangat memegang peranan dalam menjaga kekuatan mental dari masyarakat dan terus-menerus membangunkan semangat. Jadi pemimpinnya duluan yang nggak boleh nyerah begitu. Nanti masyarakatnya insya Allah akan ikut kalau pemimpinnya tetap bersemangat. Baik, kalau bicara soal leadership, Dr. Agustin, pemerintah sudah cukup banyak pergerakannya hingga sampai memberikan sanksi denda seperti itu. Apakah hal ini kurang? Apa butuh lagi tindakan yang lebih agresif begitu, Dokter? Memang sudah dilakukan, tetapi ibarat tadi saya katakan ini obat, mari kita lihat dosisnya sudah cukup belum, apakah sudah diminum teratur belum, apakah memang itu sudah diimplementasikan di seluruh wilayah, di seluruh lapisan masyarakat, kemudian pelaksanaannya konsisten atau tidak. Nah itu memang harus diperhatikan. Jadi menurut saya kita memang sudah memformulasikan tindakan-tindakan, tetapi kita belum cukup. Belum cukup gitu. Ini yang harus kita tingkatkan, kecukupan itu gitu. Sampai kemudian apa yang kita inginkan itu efeknya bisa tercapai. Baik, kalau dari analisa Dr. Agustin sendiri melihat trennya begitu, jika pasien COVID-19 terus bertambah, apakah mungkin kematian juga ikut meningkat, Dr. Agustin? Nah, salah satu tanda bahwa sistem kesehatan kita itu kewalahan menangani jumlah kasus yang banyak adalah tingkat kematian yang meningkat,
dan jumlah tenaga kesehatan yang meningkat, yang wafat itu meningkat. Jadi itu adalah dua pertanda yang harus kita perhatikan dengan baik. Kalau tenaga kesehatan yang melakukan perawatan kepada pasien itu semakin banyak tingkat yang meninggalnya, ya, dan Indonesia termasuk yang tinggi ya tingkat kematian di kalangan tenaga kesehatan, dan kemudian tingkat kematian pada kasus itu juga meningkat, itu artinya sistem pelayanan kesehatan kita sudah kewalahan. Baik, itu berarti tanda sistem kesehatan kita sudah kewalahan. Lalu apa yang harus dilakukan untuk melindungi tenaga medis kita dan dokter-dokter kita? Yang paling utama adalah jumlah kasus harus diturunkan. Dengan demikian, yang harus digerakkan dalam upaya untuk mencegah dan menurunkan jumlah kasus adalah masyarakat. Makanya bagi ahli kesehatan masyarakat, garda paling depan itu masyarakat. Masyarakatlah yang bisa mencegah supaya dia tidak sakit, supaya dia tetap sehat, supaya dia tetap aman. Dan dengan demikian jumlah yang sakit itu menurun, insya Allah sistem kesehatan kita akan mampu menanggung dan menangani kasus yang terjadi. Baik, Dr. Agustin, saya ingin minta pendapat Anda mengenai bagaimana cara penanganan COVID-19 di Indonesia yang mungkin terbalik. Dulu yang waktu jumlah tidak terlalu banyak, kita melakukan diam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas. Tapi sekarang jumlah sudah lebih dari 150.000, tapi aktivitas pun meningkat. Apakah ini ada yang salah dari kebijakannya atau seperti apa, Dr. Agustin? Ya, kalau dibilang salah, tidak serta-merta juga bisa dikatakan demikian. Kalau saya melihat penataan, persiapan untuk memasuki masa peralihan ini memang sudah dibuat, tetapi implementasinya yang belum efektif. Maka kemudian apa yang harus kita lakukan adalah mari kita berhenti sejenak dan kita tata kembali semuanya, agar supaya kemudian ketika kita melanjutkan fase ini, itu kita bisa lebih siap dan lebih baik begitu. Nah, apabila dalam kondisi ini kemudian memang jumlah kasusnya dan tingkat penularannya sedemikian rupa tingginya, sehingga sistem kesehatan tidak mampu menanggungnya lagi, jangan ragu-ragu untuk injak rem. Baik. Itu pesan saya. Jadi kita lihat, kalau memang kita sudah kewalahan, harus injak rem, begitu. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Dr. Agustin, namun kita harus jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami.